Well, kalau saya mau tanya, I will start with this question. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Berapa banyak yang mau umur panjang? I only see you. Ada beberapa yang angkat tangan. Jadi yang lainnya nggak mau umur panjang. You are a liar. Semua pendusta kalau bilang tidak mau umur panjang. Kembali kepada pertanyaan saya, berapa banyak yang umur panjang? Oke, cukup banyak. Apa sih rahasianya umur panjang? Anybody? Healthy diet, oke. Sports, ya, exercise. What else? Yang kalau sudah punya keriput, supaya jangan ada keriput apa? Suntik botox? Plastic surgery. Plastic surgery? Vitamins, right? Berapa kita setiap pagi makan vitamin? Gak cukup 1 vitamin, kadang-kadang 2-3 vitamin. Orang tua saya baru kirim saya 1 vitamin, katanya ramuan dari beberapa macam jamu dari Tiongkok. Katanya itu ada 1 macam herb itu harganya seperti emas katanya, 1 onsnya. Better you eat it, kata orang tua saya. Okay? But let me show you one thing that will guarantee you umur panjang. Saya akan tunjukkan 1 hari ini yang akan memastikan Anda hidup umur panjang rata-rata 4 tahun lebih daripada yang lain. Mau? If God can lengthen you for more years, do you want that? Yes? Okay, I will show it to you. That's the question. How do you live longer? Sekarang secretnya. Look at that. Siapa yang pernikahannya itu bahagia, rata-rata 4 tahun lebih panjang hidupnya. That's guaranteed. Kenapa? Ini research dari seorang profesor namanya John Gottman dengan 738 couple. Dan ditemukan, dan saya akan kasih tahu alasannya, ini penemuan dia. Pernikahan yang sehat itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan bukan itu saja, di dalam tubuh kita ternyata ada yang disebut dengan natural killer cells. Dan sel ini fungsinya adalah untuk membunuh sel-sel yang sudah rusak. Jadi sel-sel yang rusak itu akan dihilangkan dari tubuh kita dengan natural killer cells. Dan penemuan dari Dr. John Gottman, dari 738 couple yang dipelajari oleh dia, ditemukan mereka yang menikah dengan sehat, yang pernikahan itu penuh dengan kebaikan, keakuran. Bukan berarti tidak ada konflik, tapi diselesaikan dengan baik. Dan mereka yang setia di dalam pernikahan, rata-rata 4 tahun lebih panjang usianya daripada yang bercerai. Jadi, let us be a faithful couple. Ada rencananya. Matius 19 ayat 6 berkata, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. There is a purpose in that. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa usia lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang bercerai. Dikatakan sel darah putihnya lebih sedikit daripada mereka menikah dengan rukun. Si pemilik pintar. Gimana kalau cerai kawin lagi? Waduh. Lebih banyak nggak? Oh, saya akan tanya sama John Gottman. Tapi prinsipnya apa? Ada maksud Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan rahasianya kepada kita. Siapa yang memelihara pernikahannya rata-rata 4 tahun lebih panjang daripada mereka yang bercerai. Tadi Om bertanya, kalau jawaban saya, kalau dulu mungkin pernah cerai, karena belum tahu rahasia bagaimana membangun hidup pernikahan yang baik. Sekarang tahu bisa membangun hidup yang pernikahan dengan baik, pasti juga bisa menikmati usia panjang. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Maha Pengampun dan bisa mengubah yang rusak menjadi baik. Jadi sekarang kita di sini apa? My role, tugas saya sebagai gembala,
saya mau pastikan setiap jemaat di sini yang sudah menikah tidak bercerai. Kenapa? Karena saya mau Anda untuk hidup panjang. You don't need Botox. Kalau Anda punya rencana mau suntik Botox, mahal. $1.000 katanya. Satu suntikan. Dan nggak di cover lagi oleh insurance. Ternyata rahasia firman Tuhan itu sangat mudah. Ayo, mari sama-sama kita bangun hidup pernikahan yang akur. Oke. Minggu lalu kita sudah melihat satu pattern yang ditulis oleh Alkitab yang bisa kita gunakan di dalam pernikahan kita. Masih ingat? What is the pattern? Anybody? Encouragement. Love, good. What is the second one? Encouragement. Ada yang nyasar ya? Simple sekali. Rahasia pernikahan itu sangat rahasia relationship yang awet itu gampang rupanya. Only 2 things are needed. By the way, Pak, saya masih single nih Pak. Kalau gitu saya nggak kebagian dong dari firman Tuhan hari ini. No. Apa yang kita pelajari pagi ini juga bisa berguna dalam hubungan kita dengan bos kita. Atau kita yang manajer ini bisa juga membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita pimpin. This relationship is going beyond husband and wife, parents and children, but it is also among us, each other. Dan ternyata yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai 7 itu ada rahasia untuk membangun hubungan yang baik. Dan patternnya sangat gampang. One, when I say this, you need to respond. Love. And secondly, encouragement. Love bicara apa? Hati, heart. Encouragement bicara apa? Your mouth. Mulut kita. Kalau Anda mau perlu mengingat yang gampang, use your body language. The first thing is speaking about your heart. And secondly, speaking about your mouth. Minggu lalu saya sudah bagikan yang pertama tentang heart, tentang love. Masih ingat what is that kind of love? Is marriage a contract? No. Contract ada role and responsibility-nya. Saya sebagai suami, saya sudah penuhi tugas dan tanggung jawab saya, tapi istri saya belum, saya bisa bilang, Yoke, bye-bye. So kontrak sih. Saya sudah penuhi bagian saya, kamu belum. I can tear that paper. Bisa saya robek kontrak saya, pergi pisah. But marriage is not a contract. Pernikahan adalah janji iman. Dan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. Roma 5:6 berkata apa? Ketika kita masih di dalam dosa, Allah mati bagi kita. You haven't lived up to your contract. Kita belum memenuhi kontraknya Tuhan, tapi Tuhan sudah mati untuk kita. Unconditional love. Dan minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan sesama. Dan banyak sekali pertengkaran di dalam keluarga mulainya dari mana? Kamu bodoh sih. Sudah dibilangin berkali-kali kalau cuci baju dipisahin dong. Dan minggu lalu saya senang karena banyak juga seperti saya. Kalau laundry semuanya jadi satu, kayak gado-gado. Warna putih, merah, biru semuanya jadi satu. Oh, see, you saved my problem, right? Well, now I want to go to the another part. Sama seperti minggu lalu, I want to talk first about love, and then secondly, I want to speak about mouth. Minggu lalu kita belajar love, the unconditional love. And today, we want to learn the second character of love. What is that? The suffering love. Ulangi bersama-sama dengan saya. The suffering love. Minggu lalu kasih yang tidak bersyarat. Minggu ini